Semua bisa melihat dan mendengar? Iya dong. Oke. Untuk cairan pleura itu kan sebenarnya tergantung jumlahnya. Kalau jumlahnya agak banyak, selain kita ambil sampel, kita harus evakuasi juga. Karena itu salah satu kondisi yang bisa mempengaruhi pernapasannya pasien. Pasien biasa mengeluh nyeri dada, sesak. Kalau kita keluarkan, kalau kita evakuasi cairannya, itu akan membantu nafasnya lebih lega dan keluhan nyeri dadanya akan berkurang. Tapi inti dari fungsi pleura sebenarnya itu kita mau ambil sampel. Tapi kalau cairannya agak banyak, seperti yang saya bilang di awal, itu harus dievakuasi juga. Evakuasinya nanti setelah kita sambung ke botol penampung, itu dialirkan keluar dengan bantuan spoid, bisa juga dialirkan langsung. Cuman kalau untuk mengontrol flow dari cairannya keluar, itu lebih bagus kita pakai spoid saja, karena kita yang atur kecepatannya. Terus alat-alatnya sesuai di buku. Awalannya sama, operator, pasien tentu saja harus diedukasi, diinform konsen, rencana tindakannya apa, tujuannya apa, harapannya apa, komplikasinya apa. Setelah setuju, kita siapkan alat dan bahannya. Alat-alatnya kira-kira seperti yang di penonton, nanti lihat saja. Terus jangan lupa, karena ini tindakan yang melibatkan jarum, hati-hati, cuci tangan, pakai handscone, dan perhatikan profesionalismenya kalian ke pasien. Meskipun nanti ujiannya pakai manekin, usahakan manekin itu dianggap sebagai pasien, ya. Jadi setelah diposisikan, kalau di penonton itu kan pasiennya bersandar di pinggir tempat tidur kalau tidak salah, ada mejanya, jadi kira-kira posisinya begini toh, supaya ketika tangan terangkat seperti ini, interkostal daerah sini tuh dia lebih renggang. Kalau dia lebih renggang, nanti jarumnya kita lebih mudah untuk masuk. Beda kalau posisi tangan begini. Ini interkostal itu agak menyempit, jarum juga akan sulit masuk. Ya. Tindakannya kita biasanya fungsinya di linea axillaris media atau linea axillaris posterior, tergantung indikasinya. Kalau sampai harus dipasang chest tube, biasanya kita pasangnya di linea axillaris anterior, tapi di daerah yang safety, ada namanya trigonum safety di sekitar sini. Nanti cari trigonum safety itu apa. Untuk fungsi kita pakai Aboked. Kalau untuk chest tube kita pakai Trocar, ya. Jadi siapkan memang alatnya, nanti listnya lihat. Kemudian setelah kita posisikan pasiennya, setelah kita asepsis, antisepsis, jangan lupa berapa lama mau ke Batu? Betadine, asepsis, antisepsis ya. Sudah diukur ya, diukur dari foto ronsen, dari pemfisnya infusi pleura apa, cari sendiri. Cara mengukurnya nanti kita lihat, kalau sudah kita tentukan ketinggiannya, misalnya dari pemeriksaan fisik ketinggiannya diperkirakan sampai di ICS 7 kosta belakang, itu kita turun 1 kosta, atau ICS 6 kita turun 1 kosta. Kalau sudah ditentukan, berarti ini daerah tindakannya nanti, daerah masuknya nanti, kita sepsis, antisepsis, pakai betadine, pakai NaCl. Nanti kita usap lagi pakai kapas alkohol ya. Setelah diasepsis, antisepsis, siapkan lidokainnya. Siapkan lidokainnya, terus sebelum masuk, perhatikan, usahakan Ki tetap update ke pasiennya, jangan Ki tiba-tiba menusuk. Jadi ya Pak, saya tusuk ya, tusuk mie pelan-pelan, hati-hati Ki menusuk yang kebablasan ya, keterusan. Harus Ki jaga gestur tak, supaya ini tidak terlalu ini Ki, powernya tidak terlalu besar ya. Entah kalian nanti bagaimana caranya. Terus usahakan nanti kalau sudah masuk,
infiltrasi dulu, infiltrasi, terus masuk lagi, infiltrasi, masuk lagi, infiltrasi, sampai ada kayak menembus. Kalau sudah menembus ke rongga pleura itu biasanya pada saat diaspirasi itu keluar nih cairannya. Itu yang kita tuju, itu targetnya kita ya. Manikinnya kebetulan tidak bisa ditusuk di samping deh, jadi saya tusuknya lanjut di depan. Tapi bayangannya kalian ini tetap yang di belakang tadi ya. Nah, setelah kita tusuk nih toh. Oh, ya. Setelah kita tusuk, masuk mie. Setelah kita aspirasi, perfungsi, kita tarik, keluar mie cairannya. Berarti ini juga sekaligus sebagai tanda kedalaman. Setelah kita dapatkan tanda kedalaman, nanti kita cocokkan sama avocat. Nanti kita cocokkan sama avocat sebagai guidingnya kita, supaya tusuknya tidak terlalu dalam ya. Setelah itu kita tusuk. Nanti terserah kalian bagaimana caranya. Yang penting ada penandanya kalian bahwasanya kedalaman sekian itu sudah masuk ke rongga pleuranya. Biasanya kalau sudah masuk ke rongga pleuranya sesuai kedalaman yang kalian ukur, di bagian sini itu nanti akan mengalir ke cairannya. Oke? Kalau sudah, nanti tusuk pelan-pelan. Jangan lupa tetap ada ini ya, ada guiding ya. Guiding itu maksudnya pembatas. Setelah masuk, ada keluar mie cairannya, berarti sudah masuk ke rongga pleura. Udah kelihatan deh? Udah kelihatan? Masuk mie ke rongga pleura, toh? Dorong tetap sedikit sambil kita tarik mandrengnya keluar, sambil kita dorong avocatnya tetap masuk ke dalam, kayak pasang infus. Oke? Setelah masuk, kalau mandrengnya sudah keluar, ini tidak apa-apa dikasih mentok saja, karena ujungnya itu sudah ujung yang plastik, tidak akan melukai ya. Terus ini kita tarik, jangan lupa ini tutup dulu, karena nanti dia ya muncrat. Terus kalau mau ambil sampel saja, itu langsung sambung ke mana? Ke spoit enggak apa-apa ya. Cuman kalau mau ambil lebih dari satu spoit, kalau kalian tidak pakai konekta ini akan susah, karena harus buka tutupnya pakai tangan. Oke? Jadi untuk lebih gampangnya, pasang triway-nya, konektanya, kunci. Nah, nanti spoitnya pasangnya di sini. Oke? Nah, kalau mau ambil sampel, ya minta dulu konektor yang anu deh. Sito 1 menit. Ada gitu. Karena kalau dia posisinya seperti ini berarti mengalir ke sini, dan tidak mengalir ke sini. Ini nanti jadi patokannya kita kalau kita mau ganti-ganti spoit atau kalau kita mau mengalirkan. Kalau begini kan tertutup jadi sini, jadi meskipun kita buka di sini tidak ngalir, karena di sini tertutup. Toh? Pasang lagi. Pasang. Terus ini kita putar nih. Ini kita putar ke mana? Putarnya harusnya ke sini, ya, supaya pada saat kita mau sambung nanti ini enggak bocor, ya. Oh, ada aja. Oke.
kembali ya. Nah setelah seperti ini kan tadi, ini kan kalau begini dia tidak ngalir karena di sini kan tertutup, ini toh tertutup toh. Ini kita pasang. Setelah ini kita pasang, kita putarnya bagusnya ke sini, dek, supaya di sini nanti pada saat kita mau sambung ke selang itu tidak bocor, ya. Baru kita isap. Bisa. Kalau mau ganti spoit untuk ambil sampel, misalnya lebih dari satu, ini putar kembali ke sini, supaya ketika kita buka ini tidak bocor, karena tertutup di sini. Ganti spoit pakai, ganti spoit, terus putar kembali, isap. Nah kalau mau disambung, misalnya ini, nah. Ada botol di situ. Ini kita sambung. Sorry. Ini kita sambung. Kan kita mau mengalirkan ini. Sampelnya sudah ada, Mi. Toh? Jadi, ini kan tadi terbuka toh? Kalau terbuka begini kan tidak apa-apa. Karena ini kan tidak tertutup, terkunci gitu, tidak mengalir. Jadi ini kita sambung. Terus kita isap. Toh? Kalau kita mau mengalirkan ke botol penampung, kita putarnya ke sini, supaya dari sini bisa langsung ke sana, tapi dari sini tidak kemana-mana, ya. Oke. Terus kita dorong ke botol penampung, terus kita isap lagi, berarti kita kasih gini lagi. Jangan sampai kalian putarnya begini atau begini, karena nanti akan ada yang mengalir ke sana, ya. Jadi bagusnya kalau mau mengisap, posisinya begini, isap, terus untuk ke botol penampung posisinya begini, ya. Karena tujuannya kita untuk mengeluarkan. Dek, setelah selesai, ini kasih kembali, begini, kasih kembali, dibuka, toh, terus tutup lagi, supaya nanti bisa diposisikan begini. Buka spoitnya, ambil kasa, minta pasiennya tarik nafas, sambil tarik nafas sambil dicabut, tutup, kasih plester, selesai. Oke, ada pertanyaan? Prinsipnya sama, tapi alat yang diinsersi masuk ke rongga dada itu beda. Kalau trocar kan panjangnya segini deh, trocar. Terus kalau trocar itu kan dijahit, karena dipertahankan beberapa hari, bisa sampai 2 minggu, bisa lebih, tergantung dari indikasinya. Kalau untuk fungsi ini, indikasinya umumnya untuk cairan pleura, untuk pneumotoraks, hidropneumotoraks tidak, harus chest tube. Oke, saya ada pertanyaan? Tapi dok, kenapa harus lewat spoit dulu dok? Kenapa tidak langsung ke botol penampung? Maksudnya? Yang diambil dulu ke spoit, baru spoitnya baru. Oh, mau dialirkan langsung? Iya. Bisa-bisa saja. Cuman tekanan pleura itu kalau dia lagi dalam kondisi ada cairan pleuranya, dia tekanannya positif. Tapi begitu tekanan positifnya hilang, dia langsung ke tekanan negatif. Jangan sampai kalian tidak tahu batasnya di mana, kita tidak tahu batasnya di mana. Yang harusnya dia mengalir ke bawah malah mengisap lagi naik. Itu yang dihindari. Gitu. Bisa-bisa saja kalau misalnya cairannya banyak, efusinya banyak, itu kan berarti tekanan rongga pleuranya dia tekanan positif, pasti dia mengalir keluar. Cuman giliran di titik tertentu tekanannya berubah atau jadi negatif, dia pasti mengisap balik. Oke? Oke, bisa ada pertanyaan? Saya selalu pertahankan ini punggung, supaya ini kan yang bisa ditusuk kan hanya bagian ini, supaya kalian latihannya tusuknya yang ini deh, karena yang di samping tidak. Tapi mindsetnya kalian harus dipertahankan bahwasanya
Kalau fungsi itu kita bikinnya di sini. Linea axillaris media atau posterior. Dek. Dari ini pertanyaan tak? Dua sisi ini bisa ditusuk jadi baku samping-samping. Buket banyak. Oke, kalau sudah tidak ada, untuk teori-teori infusi pleura, cara pleura, tindakannya, komplikasinya, nanti silahkan dibaca sendiri ya. Kalau sudah tidak ada, bisa sampai jam 10.